Kita tidak menentang, kita pun juga tidak menyalahkan. Betul. Tapi kalau ternyata dengan seseorang yang mengaku diri wali, dengan seseorang yang mengaku diri berkaramat, nah, ini beliau sudah paham teman-teman bahwa guru sekumpul pernah yang ngaku-ngaku kalau dirinya wali. Aku ini wali, semua wali ini bawahanku. Itu ada videonya. karena percaya dengan cerita yang diceritakan. Kenapa? Ulun bukan menolak karena hasud, bukan menolak karena dengki, bukan menolak karena kada tahu. Justru dengan kita dengan beberapa argumentasi yang kita katakan tadi. Kalau sampai itu gugur daripada kursi roda, kalau sampai dengan Rasulullah keluar daripada kubur, apakah tidak merupakan suatu penghinaan? Kalau dengan Rasul dikatakan mencium dengan lutut beliau, tidakkah sepatutnya dengan kita yang memeluk? Jadi di sini beliau mengingkari ya, tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh guru sekumpul karena Rasulullah mencium lututnya bangkit dari kubur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan pembahasan kepada kalian semua, yaitu dimana di video ini saya ingin mempertegas lagi bahwa saya memberikan pertentangan kepada pernyataan guru sekumpul, guru zuhdi, dan lain sebagainya. Itu murni saya memiliki landasan. Dan saya juga telah mendiskusikan ini kepada beberapa ustadz yang sudah saya kenal. Jadi saya memberikan pernyataan ini, saya bukan atas landasan saya pribadi, tetapi saya hanya ingin melawan sesuatu yang itu bisa dianggap sebagai khurafat. Saya menyatakan khurafat karena saya memiliki landasan juga. Dan di video ini saya ingin mereaction satu video dari ulama besar juga yang sanad keilmuannya jelas dan kealimannya bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu saya akan mereaction pengingkaran, ya. Ulama ini mengingkari yang dikatakan oleh guru sekumpul. Baik, tidak perlu panjang lebar, coba kita langsung reaction seperti apa pernyataan dari Syekh Nuruddin. Karamat wilayah nubuwah. Kalau dengan karamat, apakah kira-kira dengan karamat merupakan suatu anugerah dan pemberian Allah yang tercurahkan kepada ibadillahi salihin? Itu akan dianugerahkan Allah kepada orang yang fasik, akan dianugerahkan Allah kepada orang yang asik, akan dianugerahkan Allah kepada yang zalim, yang menipu, yang memakan haram, yang terlibat dengan syubhat. Apakah kira-kira yang kita sebut dengan wilayah kewalian yang kita kenal sebagai wali Allah? Apakah mungkin dengan seseorang tersebut itu terlibat dengan dosa kesalahan? Yang ketika dengan pertanyaan seperti itu ditakunakan kepada Imam Junaid, ya Imam, apakah mungkin dengan seseorang, apakah mungkin dengan seorang kekasih Allah, apakah mungkin dengan seorang sebagai kekasih Allah akan terlibat melakukan perbuatan zina? Sidin badi takuni orang lalu bertunduk. Jadi Sidin menjawab, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu akan berlaku. Begitu dengan jawabannya, apakah mungkin dengan seorang wali melakukan perbuatan zina, menipu, terlibat dengan yang haram? Sidin menundukkan kepala Sidin, kemudian Sidin menjawab, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu mungkin akan terjadi. Jadi maknanya mungkin saja, akan tetapi dengan kita buka kitab Risalah Kusyairiyah, kita buka kitab Jami' Karamatil Aulia, kita buka kitab Bustanul Arifin, kita buka kitab-kitab yang seumpamanya. Di sana disebutkan yang walaupun dengan para wali-wali Allah itu tidak masuk daripada kesalahan, tapi yang dengan mereka mahfuz daripada dosa, terpelihara daripada dosa. Jadi jar ulama yang mengomentari, maksud terpelihara daripada dosa, yang kalau pada itu dia terlibat dengan kebongkaran, yang kalau pada itu dia terlibat dengan kemaksiatan, fa innahu la yusirru 'alaiha, dia tidak akan berterusan, dia tidak akan berkekalan dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Ini sebagai syarat atau di antara daripada sejumlah sekian syarat, sejumlah sekian kriteria yang akan memperkenalkan kita siapa sebenarnya wali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika dengan kita menjelmakan sunnah dalam kehidupan kita, jauh daripada yang haram, jauh daripada yang syubhat, jauh daripada yang mungkar, jauh daripada yang terlaknat, jauh daripada yang dimurka, jauh daripada yang makruh, yang dari ujung rambut kita sampai ke ujung kuku menggambarkan ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ardh, menggambarkan seperti dengan Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi, memperagakan langsung dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dikaruniai Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dengan karamat yang tidak terbilang, dengan anugerah yang tidak terhitung, kita katakan alhamdulillah, kita tidak komplain, kita tidak protes, kita tidak menentang, kita pun juga tidak menyalahkan. Tapi kalau ternyata dengan seseorang yang mengaku diri wali, dengan seseorang yang mengaku diri berkaramat, nah ini beliau sudah paham teman-teman, ya. Beliau sudah paham bahwa guru sekumpul pernah
yang ngaku kalau dirinya wali. Aku ini wali, semua wali ini bawahanku. Itu ada videonya. Ini dia videonya. Tidak putus-putusnya membaca subhanallah. Jadi saya anjurkan kepada orang yang banyak tanggungan, seperti presiden, wapres, dan bawahannya yang banyak tanggungan, seperti wali-wali, diantaranya wali abdal, bawahan saya, dan wali akhyar, bawahan saya, dan wali autad, bawahan saya, dan lagi wali nukoba, rokoba, nujaba di bawah saya semua. Hendaklah kamu banyak-banyak baca tasbih. Ya, jadi beliau ini kenal betul, karena beliau juga dari Kalimantan sana, jadi beliau tahu. Jadi beliau berbicara juga memiliki landasan. Ya, bukan sembarangan beliau, karena beliau juga orang ahli ilmu dan sanad keilmuannya jelas. Oke, mengaku-ngaku wali. Lanjut. Tapi ternyata masih juga dengan kejanggalan hidup, masih juga dengan yang haram, menyebarkan yang bid'ah, menyebarkan yang makruh, menyebarkan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau menolak dakwaan yang seperti itu, kalau mereka beristihad, kita juga beristihad. Baca kita pun juga membaca, mereka tahu pun kita juga pernah mengetahui. Insya Allah tidak kesalah, kada keliru kalau ulun katakan ulun keberatan menerima dan kada menerima pernyataan dan pengakuan-pengakuan yang seperti itu. Mengaku wali, tapi yang janggal-janggal masih banyak. Mengaku berkeramat, tapi yang perkara-perkara khilaf, yang paling tidak hukumnya makruh, membawa kepada yang haram, masih ada dalam kehidupannya. Bagaimana dengan yang seperti itu dikatakan sebagai kekasih Allah? Kalau memang betul-betul Allah kasihin, tentu Allah elakkan dirinya daripada kemungkaran dan kemaksiatan dan syubhat. Kalaulah dia terlibat pun, dia tidak akan berterusan mencemarkan syiar-syiar agama Allah dengan sikap-sikap yang seperti itu. Ini mukadimahnya. Jadi dengan karamat nanti apa? Karamat bukan hanya dengan pian berjalan di atas banyak. Karamat asyai'ul khariqul ada, sesuatu yang menyalahi dengan adat dan kebiasaan. Sejumlah tidak kurang daripada 30 hari tanpa makanan. Sejumlah tidak kurang daripada setahun tanpa minuman. Waktu di atas air, semestinya kita dengan perahu, semestinya kita dengan kapal, semestinya kita dengan bot atau dengan speedboat, semestinya kita dengan pelampung. Justru dia berjalan di atas air, seperti dengan ala al-Hadrami dan juga dengan para sahabat Nabi pada itu, yang dengan mereka menyeberang laut tanpa menggunakan sampan dan perahu, tanpa menggunakan kapal dan pelampung, sampai ke seberang sana dengan selamat. Itu karamat. Makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak, karamat. Satu gelas air susu cukup untuk sejumlah 70 daripada sahabat, karamat. Atau mukjizat kalau dengan baginda, terbang, karamat. Akan tetapi dari sejumlah sekian ulama-ulama yang berkaramat, dari sejumlah sekian kitab-kitab yang ditulis, tidak ketinggalan dengan kitab Risalah Kusyairiyah, bahagian yang terakhir membahas masalah karamat. Tidak ketinggalan juga dengan Bustanul Arifin Imam Nawawi, yang di sini dinukilkan perkataan daripada Abu Bakar Ibnu Fawrak yang mengatakan perbedaan antara mukjizat dengan karamat. Kalau dengan para nabi-nabi dan rasul, mereka dituntut untuk menampakkan dan untuk menceritakan dan untuk memperbanggakannya. Sementara kalau dengan karamatul auliya wal waliyu yajibu alaihi satruha wa ikhfa'uha, sedangkan dengan wali wajib dia menyembunyikan dan merahasiakannya di khalayak orang ramai dengan penuh kebanggaan, menceritakan alhamdulillah dengan pengajian kita yang dihadiri oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah hadir, sedangkan dengan sejumlah yang hadir tersebut masih terdapat dengan wanita-wanita yang tidak menutup aurat, masih terdapat dengan wanita-wanita dengan pakaian yang seksi, masih terdapat yang terlibat dengan riba, masih banyak yang terlibat dengan perkara mungkar. Bagaimana dengan zaman tersebut? Dengan pengakuan yang seperti itu bisa kita terima, sedangkan kejanggalan-kejanggalan di dalam majlis masih ada. Kita katakan dengan malaikat ada hadisnya, tapi kalau kita katakan dengan baginda pun juga hadir, dia bukan mustahil, tapi ulun ingin diperlihatkan seperti dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Kalau dengan ulama-ulama Batawi, kalau dengan ulama-ulama Jakarta tidak menerima bahwa dengan kitab kalau ini tidak betul, lihat dengan jumlahku sejumlah berapa daripada yang hadir di dalam masjid yang menyaksikan kiblat ada di dalam jumlah sidin. Kita tahaddi, mencabar dengan bahasa Malaysia, tolong perlihatkan 2, 3, 4 ikut yang hadir di majlis yang berjumlah sampai sekian puluh ribu, 3-4 ikut saja yang menyaksikan Rasulullah hadir bersama mereka. Sebab dengan yang seperti itu tidak mustahil. Kenapa? Yang kalau sudah dikatakan Rasulullah mencium kepada presiden, mencium kepada presiden, sampai gugur daripada kursi roda, karena merasa malu dengan ciuman Rasulullah SAW. Kisah-kisah pengakuan-pengakuan yang seperti itu kadang-kadang disembunyikan. Sebab ini di khalayak orang banyak, disaksikan oleh sejumlah sekian dari bangsa Arab. Itu akan masuk ke dalam koran, dengan orang yang keluar coba mencium
mencium lutut? Apakah dengan baginda kada tahu sidin uzur, sidin sakit yang sampai dengan sidin tersungkur dan tergugur pada kursi roda? Coba kita hayati kisah itu. Bukan ulun katakan dusta yang bercerita, tapi ulun kada percaya dengan cerita yang diceritakan. Mungkin dengan lebih lantan, kada percaya dengan cerita yang diceritakan. Kenapa? Ulun bukan menolak karena hasud, bukan menolak karena dengki, bukan menolak karena kada tahu. Justru dengan kita dengan beberapa argumentasi yang kita katakan tadi. Kalau sampai itu gugur daripada kursi roda, kalau sampai dengan Rasulullah keluar daripada kubur, apakah tidak merupakan satu penghinaan? Kalau dengan Rasul dikatakan mencium dengan lutut beliau, tidakkah sepatutnya dengan kita yang memeluk? Tidakkah yang sepatutnya dengan kita yang mencium? Seperti dengan seseorang yang memeluk Rasulullah di dalam mimpi, yang bertemu Rasulullah di dalam mimpi, yang bertemu secara yaqadzah, sejumlah sekian daripada ulama-ulama yang pernah bertemu secara yaqadzah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada seorang pun yang memperkatakan Rasulullah mengangkat aku, Rasulullah mencium lututku. Ada yang dicium bibirnya oleh Nabi, sebab karena dengan salawat dan salatnya yang sekian kali, yang sehingga suatu dia bangun dengan bau wangi, dengan bau harum yang keciuman di sepanjang hidupnya. Tiap kali ia berpander, tiap kali dia dekat dengan orang lain, orang akan mencium bau wangi bekas sentuhan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau mengingkari ya, tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Guru Sekumpul karena Rasulullah mencium lututnya bangkit dari kubur. Ini sekelas syekh. Jadi di sini saya berbicara bukan atas landasan diri saya pribadi, tetapi memang ada beberapa ulama yang tidak sepakat, termasuk dengan Buya Yahya dan Habib Rizik Syihab. Karena Habib Rizik Syihab juga pernah menyatakan hal demikian. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman bahwa Syekh Nuruddin juga mengingkari kejadian itu atau cerita itu. Ya, karena ini juga berbicara tentang hal ya akidah, jadi kita harus hati-hati. Beliau berhati-hati dan saya pun demikian. Saya tidak percaya di sini karena saya memiliki hak dan Islam adalah agama saya. Saya seorang muslim dan saya juga memiliki kewajiban untuk hati-hati di dalam hal ini, percaya atau tidak. Karena saya pun sering diberikan masukan motivasi untuk menyampaikan kebenaran, jangan takut. Ada sebagian ulama yang menyanggahnya, membantahnya. Dan setelah saya mendapatkan motivasi dari beberapa ulama, maka saya memutuskan untuk membuat video-video ini untuk menyampaikan kepada kalian semua bahwa ini khurafat dan ini tidak boleh dibenarkan, teman-teman. Ya bebas, kalau kalian ingin membenarkan ya silahkan, terutama bagi kami juga tidak ingin membenarkan dan kami juga memiliki landasan, teman-teman. Ya, bukan hanya ceplas-ceplos belaka. Oke, teman-teman, jadi mungkin itu saja di video ini. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam ridhonya di dalam menyampaikan kebenaran, melawan syubhat, khurafat dan hal tahayul lainnya. Saya Ripras, apabila di video ini ada yang salah, itu murni dari kesalahan dan kehilafan saya atau kebodohan saya. Tapi apabila ada yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita hidayah bersama-sama. Salam.